dosen di kampus sebelah misalnya gitu sama mahasiswanya juga aktif menulis iya, gitu. Ya itu tuntutan juga gitu. Tuntutan pemerintah. Tuntutan Tridharma perguruan tinggi gitu teman-teman. Jadi kira-kira berapa nih langsung nih kita 13 ya, 13. 13 apa berapa nih? 13. 13 ya. Harus semangat loh ya 13 ya. 13. Ini bukti ya. Disaksikan ini, disaksikan. Disaksikan ya 13 ya. 13. Oke, siap Bapak Saya Fadli. Ditodong nih, ini live ini ditodong nih. Saya kebetulan nih badan penjaminan mutu, ini badan penjaminan mutu yang minta nih ya. Iya, Deformat iya, minta iya. 13 ya. Oke Siap, ya. siap, siap. Oke. Oh ini tadi lupa apa ya? Mungkin teman-teman mahasiswa juga perlu tahu nih Pak Ganja. Apa itu? Badan penjaminan mutu ini ngapain aja sih kegiatannya gitu? Oh, Mungkin oke. perlu, Nah, coba. sedikit. Tadi lupa. Oke. Jadi gini, saya kan bekerja di Badan Penjaminan Mutu Universitas Balikpapan. Namanya juga penjaminan mutu. Berarti kita menjaminkan mutu yang ada di setiap lini atau setiap guideline yang ada di Universitas Balikpapan. Nah, sebenarnya memang ada jaminan mutu juga di tingkat fakultas kita sudah ada, kemarin juga sudah ada. Nah, kita sekarang bergerak bersama lagi setiap unit jaminan mutu di fakultas dan di universitas. Nah, saya megang yang di bagian universitas. Nah, di jaminan mutu itu apa sih sebenarnya kerjaannya? Yaitu pertama ada 4 yang dijaminkan mutunya. Ada kalau sebenarnya kalau ngikuti yang standar sekarang ya, Pak Rian Kriteria 9 itu yaitu yang pertama ada menjaminkan visi misi, keterlaksanaan visi misi Universitas Balikpapan itu seperti apa, kan gitu. Keterlaksanaan visi misi. Nah, ini yang di tingkat universitas dulu ya teman-teman sebenarnya. Jadi yang dijaminkan mutunya itu yaitu di tingkat universitas dan tingkat prodi. Fakultas tidak pernah dijadikan dijaminkan. Jadi yang di prodi itu kan nanti dijaminkan. Tapi prodi ya. Sesungguhnya sebenarnya prodi, tapi sekarang pengelolaan di prodi diserahkan ke fakultas. Jadi gitu. Jadi unit pengelola program studi itu siapa? Fakultas itu sendiri. Nah, tapi yang sebenarnya data tersebut tadi awal ya kita dapat dari program studi sebenarnya. Nah, kalau kemudian ini apa aja yang dijaminkan? Yang dijaminkan tadi yang pertama visi misi, yang kedua adalah kerjasamanya, kerjasama antar perguruan tinggi di tempat kita di Universitas Balikpapan dengan tempat lain atau instansi lain gitu. Habis yang kedua, mungkin ini saya acak aja Pak Rian. Nggak apa-apa ya. Mungkin nggak hierarki juga. Nggak ya? hierarki. Kemudian yang ketiga yaitu di kriteria kemahasiswaan. Jadi banyak input mahasiswanya berapa, kemudian mahasiswa transfer berapa, keluar berapa, yang lulus berapa, IPK-nya segala macamnya. Kemudian ada alumni juga di dalamnya situ. Nah, yang keempat adalah yang SDM itu apa? Sumber daya manusia. Nah, ini adalah sumber daya manusia bukan hanya mahasiswa tapi dosennya seperti apa. Dosennya, nah ini kualifikasinya apa? Nah, di dalam dosennya juga nanti kita lihat ya, dosen tadi penelitiannya bagaimana. Nah, ini tagihannya banyak sekali. Banyak sekali. Sudah mulai ditagi-tagi teman-teman. Ini saya bagaimana penjaminan mutu banyak menagih teman-teman yang ada di setiap fakultas, di prodi juga banyak yang ditagih. Itu dari SDM-nya SDM-nya seperti apa, dosen-dosennya kualifikasinya gimana, kualitinya seperti apa, menjaga kualitas sebenarnya kan gitu ya. Kemudian habis SDM yaitu di ranah ini kurikulum. Kurikulum. Nah, ini penting nih kurikulum. Jadi kurikulum ini dibangun tidak ngikutin cara yang lama lagi. Jadi kita kurikulum tuh basisnya adalah lulusan kita mau jadi apa sih sebenarnya Pak Lian gitu loh. Apakah mau jadi YouTuber? Ya nggak mungkin. Ya kalau kita di program studi FKIP ya, program studi matematika kita ya, itu salah satunya adalah jadi ya pastinya jadi guru matematika. Kemudian jadi entrepreneurship matematika karena sesuai dengan visi kita ya kan gitu. Kewirausahaan. Kemudian yang ketiga jadi peneliti, asisten peneliti di bidang matematika, sama ditambah jadi itu ya penulis ya gitu ya, penulis bidang matematika, entah nanti buat buku rumus atau segala macamnya. Nah, habis kurikulum kemudian di ranah keuangan. Keuangan juga ya? Keuangan. Banyak tuh keuangannya, alur
harus masuk keluar masuk duit masuk ya kan gitu ya. Iya. Nah itu penting, berapa pendapatannya, terus dibuat apa aja, disebar kemana aja, disebar ke ya macam-macam lah gitu. Kita audit semua itu semuanya. Kemudian habis keuangan yaitu di bidang penelitian. Nah itu yang tadi Pak. Ya, penelitian. Nah ini yang tadi ya di pembahasan kita yang pertama tadi kan ada tuh penelitian saya collab dengan mahasiswa. Kolaborasi. Nah itu gara-gara itulah saya sekarang Melakukannya ya. penelitian bareng mahasiswa, karena sekarang tidak boleh hanya dosen saja yang meneliti. Yap. Gitu loh. Apalagi nulis individu. Nah nggak Iya, boleh nggak sekarang, boleh. nggak boleh. Nah, ya. Sekarang semua harus dikolaborasikan. Kolaborasi, Di pemerintah Pak Nadiem Makarim ini disuruh dosen harus mengajak mahasiswanya untuk penelitian bersama-sama. Nah itu sudah sama, ditambah sudah penelitian yaitu pengabdian kepada masyarakat. Nah yang terakhir yaitu adalah luaran hasil penelitiannya Pak ya. Nah, arahnya ke paten ya. Ke paten, ke hak cipta karya tulis ilmiah, kemudian nanti didesain jadi buku apa tidak dan segala macamnya gitu Pak ya. Nah, bicara tentang ini yang terakhir tadi, ini saya sangat tertarik, makanya mungkin teman-teman bisa nonton di video sebelumnya ya. Nah saya kan sudah bahas juga nih tentang ajakan kepada kalian semua untuk kita sama-sama berinovasi gitu kan. Karena dari inovasi nanti ujungnya adalah bisa diajukan untuk paten misalnya gitu. Jadi nanti arahnya ini khusus semester 8 nih. Nanti semester 8 jangan jadi beban lo ya semester 8 ya, lo ya. ini sama-sama ingat, ini kalian sudah ada nih, dari penjaminan mutu nih. Jadi arahnya adalah kita inovasi, apakah itu model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi, pendekatan, teknik, taktik, bahkan media pembelajaran. Nah kita hanya ke situ nih nanti gitu. Pokoknya Prodimetric inovasi tanpa batas. Ya, inovasi tanpa batas. Oh iya. Ya, Kreativitas tanpa batas, Ya. inovasi tanpa batas. Kalau di video sebelumnya saya bilang gini Pak Ganjar ke teman-teman mahasiswa itu, sama Sanov, gitu saya bilang, satu mahasiswa, satu inovasi. Gitu. Itu tagline untuk teman-teman mahasiswa. Tagline itu harus diingat ya, harus diingat. Yang semester 1 tugas mata kuliah geometri sudah saya arahkan untuk membuat video pembelajaran di Instagram dan TikTok. Wih, jos. Sudah saya arahkan. Ini tugasnya itu, gitu. Dikumpul ini lusa, ya besok lusa itu dikumpul. Sudah dalam waktu seminggu sudah saya minta bikin video pembelajaran. Semester 3 nanti pelan-pelan. Semester 5 sudah nih kemarin semester 5 mata kuliah media pembelajaran. Semester 8 skripsinya ya wajib. Nah, kita arahkan ke sana tadi inovasi gitu. Jadi pokoknya kita nanti punya visi ya Pak Dian untuk di pendidikan matematika ya. Kita mumpung nih visi kita sama ini ya. Kita ajak mahasiswa kita penelitian bersama, diajak juga nanti ajakin presentasi di seminar nasional. Seminar nasional atau internasional kalau ada rezeki yang berlebih lah insyaallah. Pokoknya intinya gini aja, sedekah itu akan diganti lebih banyak. Ya, kita ya bersedekah di mungkin di ketika Pak Ustadz ngomong gitu ya. Kalau di Pak Ustadz ngomong kan katanya kalau kita ngasih 100 akan diganti 7 kali lipatnya, atau bisa juga 70 sampai 700 kali lipatnya. Nah itulah. Nah jadi dosen-dosen ya di luar sana ya, ajaklah mahasiswa kalian, kemudian biaya penelitiannya ya. Kalau misalnya penelitiannya ranahnya tingkatnya kecil ya dananya kecil gitu kan. Kalau misalnya ranahnya agak besar ya tambahilah. Ya untung-untung buat jajan mahasiswa kan lumayan ya. Nah disitulah kita bisa saling kolaborasi mahasiswa. Dan mahasiswa pun juga seneng kok diajakin sebenarnya. Dia kan ngomong loh di rumahnya nanti, Pak, Mah, Pak, Bu, Umi, Abi, saya diajakin penelitian sama dosen saya. Ini tulisan saya nih, linknya, gitu kan. Ingat loh ya, tulisan tadi itu yang kita publish itu ada di tingkat nasional loh, bisa diakses via online dan itu kalau dan di Google Scholar pastinya. Jejak digitalnya ada. Jejak digitalnya pasti ada. Tidak mungkin dihapus sama Google. Nah, dan itu teman-teman ini tadi perlu tambahan mungkin ya. Jadi kemarin ada kasus begini. Ada mahasiswa kita menulis, nah kemudian dia sudah menulis nih, sudah ikut kolaborasi penelitian. Nah, tulisannya itu ternyata bermanfaat sekali untuk dia mendaftar S2. Nah, betul itu sekali. Ada syarat, syarat masuk S2 itu
ini masih calon mahasiswa ini sudah punya tulisan apa belum, Nah, gitu. Jadi dia merasa terbantu sekali gitu. Oh, iya. Merasa terbantu sekali karena punya tulisan gitu. Jadi dia lanjut S2. Alhamdulillah kan ada yang Oh ya, di tempat kita juga ada juga itu Pak ya. Yang kemarin di angkatan tahun 2013 kalau nggak salah. 13 ya? 2013. Dia saya yang ini Kak, IPB itu ya. di UNS kalau nggak salah. UNS ya? Saya kurang tahu ya nanti UNJ kalau disebut ya itu perlu disebut namanya nggak nih? Boleh untuk memotivasi kan boleh. Oh iya, sama kalau nggak salah Iin Karlina kalau nggak salah. Oh iya. Nah, itu yang di Penajam tuh ya? Ya di. Oh iya benar. Ya kalau nggak salah melanjutkan di Universitas Negeri Jakarta. Saya kalau nggak salah ya nanti Ya. mohon dikonfirmasi di kolom komen lah ya. Iya benar. Ya kan gitu. Ya, saya tahu juga itu. Nah itu jadi kakak tingkat yang di 2013 sampai 2013 kalau nggak salah nanti dikoreksi aja angkatannya saya lupa. Itu kebetulan bimbingannya siapa saya kurang tahu, yang pastinya bukan bimbingan saya, cuma konsultasinya sama saya kan gitu. Boleh Konsultasi karena udah lulus ya, kalau Iya. lulus mah boleh aja. Boleh aja. Nah dia tanya sama saya, Pak saya mau lanjut S2 nih katanya gitu. Saya nggak nanya waktu itu mau lanjutnya di mana. Kalau Jakarta Bandung lah pokoknya. Ya seantara itu. Dan Pak saya bisa minta rekomendasi. Oh ya saya kasih rekomendasinya. Saya kasih rekomendasinya. Terus kemudian dia ini awal mula berdiri The Format, jurnal The Format kita nih. Oh iya awal-awalnya Awal tuh. latar Ah, belakangnya. coba cari aja nanti ya teman-teman ya di jurnal The Format kita di tahun berapa? 2000. Kayaknya awal itu edisi pertama atau kedua. Edisi pertama cari aja namanya Iin. Saya lupa apa Iin Karlina atau siapa. Pokoknya panggilannya Iin karena masuk sudah agak lama juga. Nah, kemudian cari itu dia menggunakan penelitiannya untuk mendaftar S2 dan alhamdulillah pas dia daftar itu kebetulan pas juga The Format itu terbit di bulan depan atau 2 bulan lagi. Nah dia pas itu langsung bisa masuk tuh langsung jadi keluar dia pas itu udah dapat dan di ACC lagi. Benar ya. Jadi merasa terbantu sekali lah. Terbantu banget ya. Nah itu ya simbiosis mutualisme. Iya betul sekali. Simbiosis mutualisme gitu teman-teman. Ya jadi nggak ada yang dirugikan lah. Jadi jangan saya nggak mau kolaborasi takut nanti tulisan saya diambil dosennya, enggak begitu. Kita cara mainnya nggak begitu teman-teman gitu. Ada etika penulis yang harus gitu. Jadi ya tadi kata Pak Ganjar kita kontak dulu atau izin dulu sama mahasiswanya kalau bersedia enggak gitu kan untuk dipublikasi begitu gitu. Jadi nggak langsung publish di-upload enggak, tapi kita kontak dulu mahasiswanya atau izin dulu gitu. Tetaplah sebagai dosen ya, sebagai dosen itu tidak ada lagi setelah mahasiswa dan dosen, tapi kita meminta izin. Dosen tuh boleh minta izin. Masa mahasiswa terus Pak saya izin Pak ya, jangan mahasiswa terus. Dosen pun harus memberikan etika yang baik kepada para mahasiswanya. Ketika itu memang tulisannya mahasiswa, kita minta izin gimana nih saya bantu untuk ini publish gitu, publish di jurnal gitu ya. Ya udah, minta izin lah, penting minta izin tuh supaya nggak ada kesalahpahaman, apalagi ditambah ada hitam di atas putih pakai materai. Itu dia. Itu penting itu biar tidak ada terjadi masalah hukum di kemudian hari. Nah, itu PR bersama sih sebenarnya gitu kita pelan-pelan untuk itu mengantisipasi hal tersebut. Iya, betul gitu kan. Apalagi nih yang perlu kita bahas ini kira-kira ya sebenarnya kalau untuk bicarain universitas banyak Pak ya, maksudnya ini aja ini kita objektif aja nih, buka-bukaan aja nih. Betul, ya. Saya yakin Pak Ganjar bisa objektif. Ya lihat dulu konteksnya kan. Aduh, ini pertanyaan pedes nih teman-teman ini. Apa nih? Semoga tidak menyinggung lah. Jangan menyinggung ya, kalau menyinggung saya no comment loh di sini loh. Iya. Enggak apa-apa. Nanti bisa diedit lah, tenang aja. Cut. Nah, nanti netizen marah nanti. Ya. Tanpa mendiskreditkan prodi lain, menurut Pak Ganjar ini selaku Badan Penjaminan Mutu. Ini kan sudah 2 periode nih Badan Penjaminan Mutu. Iya. Bagaimana nih mutu di FKIP khususnya pendidikan matematika nih Pak Ganjar? Kalau mau dijawab silakan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Aduh, berat nih jawab. Saya sekarang nih. Berat nih ya. Ini gimana ngomongnya ya? Tanpa mendiskreditkan prodi lain. Ya gimana ya, nanti takutnya tentang saya ini kebetulan kepala Badan Penjaminan Mutu. Nanti Iya, kalau saya bilang, fakultas saya ini bagus nih. Nanti kasihan nih temen yang lain kan. Wah, berarti kami semua dianaktirikan nih kan kayak gitu ya. Jadi kalau dari teman-teman gambaran umumnya, alhamdulillah FKIP ya baiklah kalau saya bilang. Ya teman-teman yang lain di fakultas lain. Oh ya, di fakultas Universitas Balikpapan itu ada fakultasnya ada pasca. Kemudian ada fakultas hukum,
Fakultas Teknik Teknik Sipil. Sipil, ada Fakultas Teknologi Industri, kemudian ada Fakultas Ekonomi, kemudian KIP. ada KIP. Fakultas Sastra, Sastra. kemudian ada D4K3. Ya. Atau ya sekarang kita ngomongin Vokasi. Fakultas Vokasi. Ya. Nah, kalau dari ini semuanya ya alhamdulillah sih bagus gitu loh. Semuanya sudah Bagus. secara terstandar, akreditasi sudah tersandar, udah memenuhi, malah kelebihan standar kalau menurut saya ya. Kalau standar kan masih yang di tingkat bawah, ini sudah semua udah akreditasi B, berarti lebih dari standar kan gitu. Amin. Ya alhamdulillah sih kinerjanya alhamdulillah bagus kalau di fakultas ya. Tapi kalau di FKIP ya karena di FKIP ini basically-nya semuanya rata-rata orang pendidikannya. Jadi kalau orang pendidikan itu ya untuk berkas ya lumayan rapi, kemudian juga ya kita lihatlah kalau di sini padahal ruangan kita nih ya. Oh ya. Ini buku-buku juga nih bukunya. Ini perpus fakultas teman-teman. Ya. Perpus fakultas. Jadi dokumennya alhamdulillah rapi dan ya namanya di sini fakultas keguruan kan banyak ceweknya Pak ya. Oh Banyak iya, ibu-ibu. benar. Iya. Jadi ya Saya nggak tahu ini kenapa ya, Pak. Ini fakta benar teman-teman. Jadi kalau di pendidikan matematika itu satu kelas itu laki-lakinya ya 1 atau 2 orang. 3 orang. Berapa? Saya, Pak Rian. Satu lagi yaitu Pak Ali. Oh iya ya. Kita biasanya nyebutnya Prof Ali. Nah, Ali disapa. Nanti saya akan podcast dengan beliau lah itu ya. Ya karena ibu-ibu jadi rapi ya. Ya. Kalau udah sentuhan wanita sama sentuhan laki-laki beda. Intinya gitu. Kalau udah urusan ruangan tata letak, ya karena di FKIP banyak perempuannya mau enggak mau ya saya bilang, ini bukannya saya subjektif ya rapi. Ya rapi memang. Gitu. Rapi dan cantik estetis. Ya udah lah, kalau udah sentuhan wanita saya angkat tangan dah. Kalau kita apa adanya lah. Apa adanya. Karena di fakultas keguruan ini banyak wanitanya. Ya. Yang mana mau saya bilang rapi. Bahkan termasuk mahasiswanya Pak Genjar. Wah, itu sih. Mahasiswa pendidikan matematika itu semester 1 itu laki-lakinya cuma 1. Hah? Ya, semester 3 itu laki-lakinya 2. Betul sekali. Semester 5 1. Nah, Semester 7 laki-lakinya siapa? Sigit sama siapa? Sigit aja ya? iya satu. 1 juga. Populasi laki-laki makin sedikit teman-teman. Jadi para laki-laki ya saya tidak menyarankan ya kan gitu. Pokoknya wanita lebih banyak lah. Bagi yang jomblo di luar sana yang masih jomblo ya. Gabung di FKIP aja, ceweknya banyak. Itu kelas banyak nih Pak. Nah, bedanya, nih di FKIP itu mahasiswa banyak perempuan. Ya, tapi itu di dia. fakultas teknik banyak laki-laki. Laki-laki. Nah, saya juga mengajar di fakultas teknik ya. Di fakultas teknik ini untuk angkatan 2021 pure laki-laki semuanya. Jadi sebenarnya nih teknik sama FKIP ini seharusnya bisa dikombin ini gitu loh. Jadi kalau bilang dicari jodoh, sana juga Bisa ketemu ya. Bukan promosi fakultas teknik loh ya. Bagi fakultas teknik. Tapi memang seperti itu teman-teman faktanya gitu ya. Ya jadi ya seperti itu, bisa nanti kalau bergabung bisa ngeliat ya. Kalian bergabung di sini jadi mahasiswa semester 1 nanti lihat kakak kelasnya. Oh iya bener tuh kata Pak Aryan, mahasiswanya laki-lakinya lebih sedikit ya atau minoritas. Nah, makanya gara-gara laki-lakinya sedikit dan banyak wanitanya, untuk mutu di sini saya bilang top lah, saya bilang untuk tingkat kerakyatan Mantap ya, mantap gitu. Gitu. Oke, mungkin Pak Ganjar terakhir barangkali ini khusus untuk rekan-rekan siswa di luar sana yang menonton ya, yang kelas 12 barangkali misalnya bingung mau jadi apa, kerja di mana, kuliah di mana, mau jadi guru atau passionnya belum dapat namun ingin jadi guru, kuliahnya di mana, mungkin barangkali bisa menyampaikan khususnya tentang ini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oke. Jadi sebenarnya gini, bagi ini sebenarnya ya bagi lulusan nanti kelas 12 ya, lulus 12 SMA, SMK atau SMA, madrasah aliyah, kalau ingin passionnya Anda suka mengajari orang, bukan mengajari dalam artian yang ini ya, yang pokoknya suka memberikan jiwa volunteernya, mengajarkan sesuatu pada orang lain itu yang lebih bermanfaat, datanglah ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Balikpapan. Nah, carilah itu prodinya, ada 3 di sana ya Pak Rina. Yep. Ada pendidikan matematika, ada pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, dan pendidikan ekonomi. Nah, silakan dicari. Kalau misalnya Anda passionnya suka hitung tapi suka ngajari orang, datang ke pendidikan matematika gitu. Dosennya di sini enak-enak loh. Ya, dosennya enak, dosennya masih muda. Masih gitu. muda. Dan jangan takut, kalau nanti jadi guru gajinya kecil. Enggak. Sekarang Enggak. Ya, prospek guru sangat besar, sangat banyak. Bahkan
guru itu bisa saya bilang adalah profesi yang anti resesi. Betul. Anti resesi. Iya. Coba ya teman-teman lihatnya, ini beneran ya kondisi nyata, bisa cari, bisa search di Google gitu ya, berita-berita. Ini kondisi pandemi nih dari bulan Februari 2020. Ada nggak pemecatan atau pengurangan guru? Nggak ada. Nah gitu ya, dibandingkan dengan perusahaan atau kantor-kantor lain gitu. Malah guru direkrut untuk inovasi, pembelajaran jarak jauh. Nah ini potensi gitu. Jadi anti resesi, baik keadaan normal ataupun keadaan tidak normal. Prospeknya besar. Rekan-rekan nanti lulusannya, misalnya passionnya tadi tuh suka mengajari orang gitu ya, suka mengajar, jadi guru paginya misalnya, sorenya bisa les atau jadi pengusaha apa gitu. Guru trainer. Guru trainer gitu ya, guru dan dia juga berwirausaha gitu, karena sesuai visi dari fakultas kita gitu, kompeten, profesional, mandirinya berwirausaha teman-teman gitu. Cocok sudah. Gitu ya. Ya sebenarnya untuk pendidikan matematika silahkan masuk. Kalau Anda suka hitung-hitungan dan ingin mengajarkan kepada orang, masuk ke sini. Pendidikan matematika untuk Balikpapan. Akreditasinya B. Kedepannya insya Allah ya. Siap. Makanya Tapi kita lalui dulu nih akreditasi internasional. Iya. Siap nggak ini kita nih? iya. Ya yang penting supporting ya kan gitu. Itu PR-nya ya teman-teman ya. Jadi kita juga ada agenda-agenda tertentu untuk meningkatkan kualitas dan mutu di fakultas atau prodi pendidikan matematika khususnya. Seperti itu ya. Ya mohon dukungannya lah, tolong di subscribe juga ini ya. Oh ya, jangan lupa like, Like. subscribe sama komen. Nah, gitu. kalau bahasa Indonesianya disukain, dibagikan, Nah, kemudian ikuti. diikuti, di subscribe. Nah, Subscribe lagi. ya, oke, mungkin cukup ya ya. Bincang terima matematik atau bintik, ini saya kasih namanya itu. Bintik Sesinya ya? bincang Oh, matematik siap. bintik gitu ya. Nanti Bintik, teman-teman kalau Wipa namanya aneh bisa di komen ya, bisa komen, kasih saran, gitu saran yang membangun untuk channel prodi kita. Gitu ya. Siap. Oke, cukup bincang matematik pada siang hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya dengan bintang tamu, Bintang tamu. gestar berikutnya. Gestar. Sekian, selamat Tamu-tamu. siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.